Mohon maaf, mengganggu seperti kalian. So for you, ya, 4 tahun. Ya, dia mereka beragam. Ada yang dari ada yang dari ada yang dari tapi yang ini lebih environment di sini ya misalkan dibuka dulu, mohon izin ya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Profesor Kazuhiro Harada, Doctor of Agriculture, Profesor dari Nagoya University, Jepang, serta yang kami hormati, Ibu Anggi selaku Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada beserta jajaran, serta seluruh mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada yang kami banggakan. Kayaknya nggak nyala. Tes. Oke. Selamat datang di International Guest Lecture dengan tajuk Balancing Local Use of FPs and Forest Conservations, Case from Indonesia and Bhutan yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini, baik secara luring maupun daring, melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat dan berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri Bu Lara yang akan memandu jalannya menuju siang hari ini. Sebelum kita memulai, adalah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa agar kuliah umum pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing dimulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Hadirin sekalian, memasuki agenda yang paling utama, yang paling ditunggu-tunggu, yakni pemaparan materi dari narasumber kita. Kuliah tamu kali ini akan mengupas tuntas mengenai tema yang cukup krusial, yakni menyeimbangkan pemanfaatan lokal hasil hutan dan kayu dan konservasi hutan, studi khusus di Indonesia dan Bhutan. Sebuah topik yang tentu sangat penting, terutama dalam konteks berkelanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat. Kuliah umum pada pagi menuju siang hari ini akan disampaikan oleh ahli di bidangnya, yaitu Profesor Kazuhiro Harada, seorang profesor dari Nagoya University, Jepang. Beliau bukan hanya seorang akademisi, melainkan seorang pakar kebijakan pengelolaan sumber hutan tropis yang sangat berpengalaman. Beliau telah mendalami isu-isu kehutanan
di Asia Tenggara sama Indonesia dan Bhutan melalui berbagai proyek riset dan kerjasama internasional. Penelitian beliau secara hutan lokal seperti pengetahuan masyarakat adat dengan isu-isu hutan global. Baik, tak perlu berlama lagi, marilah kita sambut bersama narasumber kita pada pagi menuju siang hari ini kepada Dr. Kazuhiro Harada, dipersilakan. Tambahan informasi bagi teman-teman sebelum kita memasuki acara inti, diharapkan untuk menjaga aktivitas dan memenuhi kursi yang masih kosong agar dapat duduk di tempat semua. Karena sesaat lagi Profesor akan menyampaikan materi, diharapkan untuk dapat menyimak secara seksama, menyiapkan notula atau notes atau berbagai gawai untuk mencatat poin penting karena nantinya akan ada sesi tanya jawab. Baik, saya rasa sudah kondusif dan saya akan menyerahkan kepada Profesor Kazuhiro Harada. Beri tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Selamat pagi. Kalau dalam bahasa Jepang, Ohayou gozaimasu. Ah, 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 Pertama, saya ucapkan terima kasih saya bisa ada kesempatan untuk melakukan lecture untuk siswa Fakultas Vokasi Ekonomi, Fakultas Vokasi Ekonomi, dua-duanya. Ya, Vokasi Ekonomi, ya. Saya coba bicara dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris atau bahasa Jepang ya, supaya mahasiswa di sini bisa sampai akal, walaupun bahasa saya masih kurang cukup. Nama saya Harada, mungkin saya memperkenalkan dulu. Oh, mungkin slide-nya loncat ya. Tapi mungkin saya jelaskan dulu. Saya dosen profesor di Nagoya University, Fakultas Pertanian. Kalau di Jepang tidak ada Fakultas Kehutanan, jadi kita di Fakultas Pertanian. Tapi saya menangani bagian kehutanan, terutama Forest Resource and Society. Jadi Forest Policy atau yang dianggap political ecology. Jadi ekologi yang ada kaitannya dengan politik, dengan konflik atau kerjasama antara beberapa aktor seperti itu dianggap political ecology. Itu yang saya menangani. Terus sebelum saya ke ini, Nagoya University sekitar 11 tahun yang lalu, saya associate professor di Universitas Hyogo yang dekat dari Kobe. Mungkin sudah pernah dengar Kobe ya. Kalau Kobe itu kan salah satu kota di Hyogo Prefecture. Sebelumnya saya tinggal di Bogor. Ada yang tinggal di dari asalnya dari Bogor? Oh, enggak ada, ada. Ya, saya mulai tahun 7 sampai 2000. Saya tinggal di Bogor sebagai JICA expert. Lokasinya di Taman Nasional Gunung Halimun. Sekarang namanya ganti Taman Nasional Gunung Halimun dan Salak. Terus saya menangani environmental education atau mungkin pengelola Taman Nasional seperti itu. Ya, jadi saya sudah lama datang ke Indonesia mungkin sejak tahun 95 waktu saya masih S2 di Universitas Tokyo. Dan juga sekarang saya kerja sama dengan teman-teman terutama di teman-teman di Fakultas Kehutanan dan juga vokasi kehutanan. Terus saya di sini selama sebulan sampai minggu ini. Saya balik lagi hari Jumat besok. Terus tema yang saya sampaikan terutama
non-timber forest product. Mungkin di sini mahasiswa yang belajar ekonomi itu kan mungkin agak jauh dari penelitian saya ya, karena dinas atau manajemen segala macam. Jadi saya kurang tahu topiknya pas di sini, tapi saya coba bahas sama non-timber forest product yang ada kaitannya dengan ekonomi masyarakat. Ini non-timber forest product itu mungkin penting sekali untuk masyarakat. Terutama di negara-negara seperti Indonesia, Bhutan, atau mungkin juga di Filipina, karena kalau pengambilan non-timber forest product tidak perlu investasi, dan juga walaupun jauh dari pusat, mereka masih tetap bisa ambil untuk pendapat atau mungkin keperluan untuk sehari-hari. Ya, jadi kalau saya lihat di India banyak orang masih tergantung sumber daya hutan. Dan juga masalah, terutama masalah yang di lokasinya non-timber product itu ada masalah. Karena kalau saya lihat di Indonesia itu yang dimiliki itu oleh pemerintah, jadi hutan negara jadinya hampir 100%. Tapi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang ada banyak ada kaitannya dengan hutan, itu jadi masalah karena pemerintah bilang lahan itu kan dimiliki oleh pemerintah, tapi masyarakat bilang kalau ini dimiliki oleh masyarakat secara dari nenek moyang gitu. Itu yang jadi konflik yang ada kaitannya dengan non-timber forest product. Saya nggak mau sampaikan detailnya mengenai peraturan hutan adat dan segala macam karena mungkin di sini kan ekonomi ya, jadi mungkin tidak sampaikan detail, tapi ada pokoknya ada semacam konflik antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi yang harus diutamakan di masyarakat itu gimana caranya untuk pengambilan non-timber forest product secara sustainability gitu. Ya, dan juga saya nggak bilang masyarakat yang mengambil non-timber forest itu mereka tentu saja ikut sama peraturan dari pemerintah, atau mungkin juga ada yang tidak ikut pemerintah. Maksudnya ada masyarakat yang masuk ke dalam hutan yang tidak boleh sebenarnya, tapi pengambilan kayu atau segala macam ilegal itu juga ada. Jadi kita harus bedakan antara yang benar atau mungkin juga yang salah gitu. Terus saya hari ini sampaikan beberapa contoh daripada teori atau mungkin yang segala macam. Mungkin saya coba ambil beberapa contoh yang ada kaitannya dengan non-timber forest product baik dari Indonesia maupun dari Bhutan. Salah satunya di Sumatera Utara. Yang kedua itu kan dari Bhutan. Yang ketiga ini juga dari Sumatera, dari Jambi. Taman Nasional Kerinci. Itu yang saya sampaikan dalam ya 1 jam ini ya. Pertama saya dulu sering masuk ke sini dekat dari Danau Toba. Sumatera ada ya? Ya. Banyak dari Jawa ya? Oh, Jawa ya. Jawa ya. Oke. Ya. Ya. Ya, sebenarnya Jawa juga, tapi suka keluar dari Jawa untuk penelitian di tempat lokasi yang cukup jauh gitu. Kalau di sini ada juga namanya getahnya yang di internasional gitu. Eh,
Terus ketemu ini karena sebelum saya masuk ini saya meneliti mengenai kopi gitu. Kopi termasuk fair trade. Fair trade tahu ya? Fair trade. Itu yang pertama kan saya masuk ke sini untuk melihat penanaman kopi dengan fair trade. Kopinya apa ya? Mandarin, Dintong Mandarin. Tapi saya baru tahu setelah di sini ada juga yang masyarakat ambil ya, untuk dapat income gitu. Itu saya pikir ini kan tertarik sekali buat saya dan juga telitinya dari vokasi kehutanan. Maka kami masuk lagi ke sini. Ternyata di sini ada banyak penghasilan produk kemenyan mulai tahun dulu. Ini datanya sampai 2, tapi tentu saja produk kemudian masuk ambil petani. Terus ini kan bahasa Jepang ya. Kalau ini kan botol kecil 10 ml isinya minyak kemenyan diimpor ke Jepang. Itu harganya sekitar 1.500 berarti 150 ya. 110.000 rupiah. 15 ml. Terus catatannya oilnya dari Indonesia Sumatera gitu. Saya baru nyambung dari Sumatera ini oilnya getahnya diambil terus jadi oil dikirim ke Jepang. Saya belum coba sebenarnya. Saya belum beli karena harganya lumayan mahal. Jadi saya coba beli ya. Tapi yang jelas ada jaringan antara Indonesia dan Jepang. Terus saya masuk di sini untuk melihat kehidupan masyarakat dengan kemenyan. Mereka itu kan ambil getahnya 2 kali dalam 2 tahun. Setiap tahun mereka ambil 2 kali. Ini kan kalender ya. Jadi Januari sampai ya mungkin Januari, Februari, Maret ada juga 2 kali. Terus ada juga persiapan dan juga pengambilan. Itu yang jadi kalender untuk mereka. Terus ini proses untuk pengambilan getah dari bersih rumput, terus bersih kulit kayu, yang belum diambil kemarin, terus pukul kayunya supaya getahnya bisa keluar secara lancar. Mereka membuat lubang lagi untuk tahun ini. Terus setelah itu mereka menunggu 4 sebelum getahnya keluar gitu. Terus setelah keluar jemur di atas di bawahnya apa ya di tempat yang terbuka gitu. Getahnya seperti ini. Terus mereka pakai alat khusus untuk pengambilan getah di sini gitu. Getah. Ya, benzoin. Terus kalau ini kalau mereka itu kan ada beberapa kategori lahan termasuk pekarangan, padi, dan juga sawah juga mungkin garden, ada juga yang pohon atau forest, hutan atau semak gitu ya. Terus kalau contoh itu kan sebenarnya yang alami tapi yang ditanam masyarakat dulu gitu. Jadi di sini ada inian. Terus kalau ini kan income yang punya apa namanya kemenyan yang tidak punya kemenyan. Saya bandingkan antara yang punya dan yang tidak punya. Ternyata income-nya dianggap hampir sama. Ya kalau yang punya getah itu kan 44% itu kan dari getah.
Ya, tapi yang pun tidak punya itu kan di sini kan no. Tapi ada juga income dari kebanyakan dari agriculture, ya, pertanian atau semacam kecil gitu. Jadi eh, kalau yang kemenyan itu kan sebenarnya penting buat mereka, tapi ada juga sebenarnya income alternatif juga, tapi mereka masih pegang terus ininya pemelihara kemenyan kayunya. Terus mereka itu lahannya waris dari orang tua kan hampir semua ya sekitar 78%. Ada juga yang beli, ada juga yang pinjam. Tapi ini mereka ambilnya dari orang tua gitu. Terus kalau masalah di sini itu ada konflik besar masyarakat dan juga eh, pemerintah. Karena nggak tahu ya kalau mahasiswa ekonomi itu kan statusnya hutan itu tahu belum belum ya mungkin ya. Kalau misalkan ada hutan produksi atau hutan konservasi seperti itu mungkin juga tahu mungkin juga tidak tahu ya. Tapi kalau yang tanaman nasional atau hutan konservasi itu kan mereka tidak boleh masuk. Kalau sini sebenarnya pemilik lahan secara formal itu yang pribadi tapi hutan produksi berarti hutannya dimiliki oleh pemerintah. Tapi karena masyarakat tinggal di sini kan dari mulai dulu, jadi mereka punya hak secara adat gitu. Itu yang jadi konflik karena hutan produksi itu kan diserahkan ke pemerintah perusahaan dari pemerintah untuk nanam eukaliptus daripada kemenyan. Jadi orang perusahaan masuk di sini terus mereka tebang kayu kemenyan jadi pohon eukaliptus. Itu yang dimarahi oleh masyarakat di sini gitu. Ya, sehingga mereka ada semacam demonstrasi di Jakarta seperti ini juga gitu. Oh, tapi mungkin saya mungkin ada beberapa yang mungkin lupa yang dimasukkan di sini, tapi itu juga agak rumit ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit. Kalau sekarang di Indonesia juga hutan negara, ini juga hutan negara. Tapi mulai tahun 2015 hutan negara dalam hutan negara, hutan adat itu bisa dipisahkan dari hutan negara gitu. Jadi hutan sekarang kan ada hutan dulu cuma hutan negara atau hutan pribadi. Kalau sekarang hutan negara dan hutan adat. Jadi maksud saya itu kan walaupun dulunya hutan negara kalau itu kan diakui oleh pemerintah bahwa lahan ini hutan adat itu kan bisa dikeluarkan. Jadi hutan adat tersendiri gitu. Jadi kalau di sini seperti saya tadi ceritakan, waktu saya masuk pada tahun 2000 berapa ya, mungkin 9 atau mungkin 11, sekitar di sini, mereka masih belum punya hak secara formal. Karena ini kan dianggap hutan negara, hutan produksi. Tapi setelah ada peraturan baru, eh, lahan mereka itu kan diakui sebagai hutan adat dengan kerjasama dengan LSM KS KSSPM seperti itu saya KS ya. Nah, di sini gitu. Terus yang kedua ini mungkin dan Butan. Sudah pernah ke Butan? Belum? Tahu ya. Ya, kalau Bhutan itu kan negaranya unik. Waktu saya ke pertama itu kan mungkin dunia ini lain betul gitu. Karena bajunya juga lain.
Dan juga motif-motif di gedung juga semuanya lain dan tradisi betul gitu. Ya, artinya heaven gitu, paradise gitu. Ya, terus saya masih kerja di sini untuk pengambilan data mengenai non-tiba force. Namanya Matsutake. Kalau di Indonesia mungkin Matsutake itu tidak ada ya. Matsutake itu jamur yang agak besar. Ya, ya. Ini kan Matsutake itu sebenarnya bahasa Jepang, tapi nama ilmiah dianggap Trichoroma Matsutake. Asalnya dari Jepang gitu ya. Terus kalau ini di Jepang itu kan harganya sangat mahal gitu. Saya juga mungkin sudah pernah coba makan ya, tapi secara langsung, tapi mungkin yang sedikit-sedikit dimasukkan di dalam sup dan segala macam, jadi tidak terasa gitu. Karena itu kan kalau mau beli seperti itu kan mahal. Tapi dan juga kalau di Jepang itu kan sekarang produksinya makin turun. Jadi mungkin ada orang Jepang yang pergi ke Butan, terus mereka ketemu matsutake di Butan gitu. Terus rasanya hampir sama dengan matsutake di Jepang. Terus dia mungkin pikir, kok ini bisa ya ekspor ke Jepang terus jual di Jepang gitu, bisnis gitu ya. Ekonomi kan, ekonomi bisa gitu. Terus kenyataannya ada juga di website penke. Misalkan kalau ini 300 gram itu mencapai 9.000 yen, berarti 1 juta ini 150 gram, 300 gram 1 juta. Kalau kita beli yang asli dari Jepang itu bisa saja 2 kali lipat ya. Tapi tapi harganya sederhana gitu. Tidak begitu enak ya. Tapi nggak tahu karena mungkin unik gitu ya. Untuk cari ya untuk carinya juga agak sulit ya. Jadi harganya jadi mahal. Terus karena sebenarnya mereka kan memang banyak ada juga yang pengambilan maksud jamur-jamur. Ada beberapa jamur mereka yang ambil. Tapi mereka tidak tertarik dengan matsutake, nggak tahu karena ada matsutake jamur yang lebih enak atau mungkin juga susah ketemu. Jadi mereka tidak perhatikan matsutake yang ada di hutan di dalam hutan. Tapi pas orang Jepang masuk, mereka baru tahu ini nilainya besar gitu. Dari situlah mereka coba ambil terus jual gitu untuk dapat income mereka gitu. Terus pergi ke 2 lokasi untuk melihat situasinya. Kalau Butan itu kan rumahnya seperti ini. Ya, rumahnya bagus-bagus gitu. Semuanya dari kayu yang tebal gitu. Tebal betul. Terus alat-alat pertanian juga semuanya dari kayu. Atau pagar kayu dan segala macam semuanya dari kayu, dari hutan negara. Jadi mereka hampir semua ambilnya dari hutan, hutan negara. Kalau dan juga kalau hutan uh, uh, negaranya pegunungan. Jadi misalkan ada route satu gitu ya, yang jalan utama itu juga di tempatnya gunung gitu, gunung apa batunya digali terus buat jalan. Dan juga kalau kita uh, salah meter bisa langsung jatuh ke bawah. Itu bahaya sekali kalau buta itu karena pegunungan. Dan juga kalau lokasi yang ada um, Matsutake itu apa ini? Dari sini mungkin. Yang mana? Yang mana? Oh itu. Matsutake itu ada di private forest atau mungkin hutan negara juga gitu. Tapi uniknya kalau Butan
walaupun dari hutan negara, mereka boleh ambil non-timber forest product seperti matsutake itu. Jadi bolehlah walaupun hutan negara mereka ambil matsutake. Dan juga anehnya mereka kan buat semacam manajemen plan untuk pengelolaan matsutake supaya matsutake itu kan tidak hilang. Itu yang kerjasama dengan pemerintah. Anehnya mereka kan pikir sustainability atau gimana caranya untuk melindungi matsutake untuk masa depan juga gitu. Dan juga misal regulation peraturan yang dibuat matsutake dengan masyarakat dan juga pemerintah itu misalkan mereka masuk ke hutan tapi tidak boleh bawa plastik bag tapi bambu basket. Atau misalkan kalau untuk pengambilan matsutake itu kan harus pakai stick dari kayu, bukan dari metal knife gitu. Terus mushroom itu kan tinggi harus lebih dari 7,5 cm. Dan juga kalau mereka itu kan batasi kapan mereka bisa kapan ambilnya kan ditentukan juga. Jadi tidak bisa ambil 1 tahun terus, tapi ada juga peraturan. Ya, dan juga kalau matsutake itu kan tidak boleh ambil dari luar, tapi cuman di dalam dia aja seperti itu. Jadi peraturannya ketat betul. Kalau harga ini berapa ya? Kalau harga ini yang ada juga 2 macam, seperti yang ini dan ini. Harganya yang 600 Newton. Newton itu kan 1 Newton itu sekitar ya 2 N lah. Jadi sekitar berapa ya? 1.500 yen untuk 1 kilo. Itu masih murah gitu. Kalau di sini kan masih murah, tapi ekspor ke Jepang itu kan jadi mahal. Kalau B itu kan lebih rendah harganya karena mungkin ininya agak kurang baik gitu ya. Terus mereka itu suka jual ke Tengkura. Tengkura kan datang, terus masyarakat jual secara langsung ke Tengkura juga gitu. Kalau ini income dari Matsutake. Jadi kita ketahuan kalau 2 desa itu kan income dari Matsutake itu 1/4. Ya, total income ini average annual income itu kan 223.000. Berarti kali 2, berarti 400.000 yen. 400.000 yen itu 4 400.000 yen itu kan 40 juta ya. 40 juta 1 tahun income-nya. Kalau yang village B itu kan mungkin separuh. Tapi tentu saja mereka ada banyak income dari Matsutake. Kecuali itu kan mereka ada banyak income dari pertanian juga. Mungkin ada yang jual misalkan apa. Mungkin kentang atau segala macam mereka jual juga. Ya, tapi intinya mereka masih perlu income dari Matsutake. Tapi sebelum ada Matsutake mungkin income-nya lebih kecil kayaknya. Ya, jadi eh, yang bagus buat pemerintah itu non-timber forest product itu kan di private forest mereka kan boleh. Terus kalau di negara mereka boleh juga asal ada izin dari pemerintah. Itu mungkin bagus, tapi pemerintah kerjasama dengan masyarakat untuk buat peraturan supaya matsutake-nya tidak hilang gitu, bisa dengan terus gitu. Ya, yang ketiga ini Sumatera. Kita kembali ke Sumatera.
Ya, kalau ini mungkin sedikit beda ya cerita. Ya, ini kan cinnamon, kayu manis. Tapi kalau yang kayu manis itu kan bisa dianggap non-timber forest product itu juga karena ini kan pakai kayunya, tapi kulitnya dipakai jadi bisa dianggap non-timber forest product. Tapi kalau yang kayu manis di Sumatera di Taman Nasional Kerinci jadi masalah sebenarnya. Masalah untuk konservasi gitu. Ya, jadi saya anggap kalau non-timber forest perlu diambil sama masyarakat itu kan semuanya tidak bagus gitu. Ada yang bagus, ada yang tidak gitu. Tergantung peraturannya dari pemerintah itu. Ya, kalau yang di Kerinci, saya masuk ke sekitar Kerinci. Kalau Kerinci itu kan bisa jadi World Heritage gitu ya. Rainforest Heritage, Tropical Heritage. Dan juga cukup luas lokasinya. Terus ya banyak orang yang eh, pindah dari luar ke Taman Nasional. Dan juga mereka nanam kopi robusta dan juga kayu manis di dalam Taman Nasional. Kalau Taman Nasional, tahu nggak ya? Kalau Taman Nasional itu masyarakat tidak boleh masuk atau tidak boleh ambil apa saja. Ya, tapi masalah di Indonesia itu kan Taman Nasional, sebelum ada Taman Nasional, masyarakat tinggal itu duluan, sudah ada dulu, itu jadi konflik. Tapi juga ada yang datang setelah ada Taman Nasional masuk di dalam. Terus mereka nanam kayu manis dan juga robusta di dalam Taman Nasional karena Taman Nasional mungkin tanahnya subur gitu. Jadi bisa jadi bagus gitu. Kopinya juga bagus. Mungkin penanamannya juga bisa cepat tumbuh dan juga kaya lah. Jadi banyak orang imigran dari luar, terus populasinya meningkat terus dan juga lahannya terbatas sehingga ada banyak konflik atau masalah di sini. Kalau ini saya masuk situ, terus kalau ini kan jumlah orang masuk di sini mulai tahun 1970 sampai 2000. Oh ini terputus ya. 2011 atau 12. Jadi setiap tahun, setiap 10 tahun ada banyak orang yang masuk. Terus ya kami kan wawancara ke masyarakat, whole interview di 3 lokasi. Ya ini kan Kerinci, ada di sini mungkin sudah tahu ya. Nah, terus ini kan cukup tinggi dari permukaan laut, jadi mereka suka nanam kopi juga. Terus kalau ini kan sebenarnya bukan saya yang kerjakan, tapi mahasiswa saya S3 orang kerja di LSM, ada kegiatan di sini, jadi saya pinjam slide-nya dari beliau itu. Mereka kan orang LSM coba masyarakat dorong masyarakat supaya mereka bisa keluar dari Taman Nasional daripada nanam kopi atau kayu manis di dalam Taman Nasional. Mereka kan punya proyek, terus ajak masyarakat, oh, ajak masyarakat buat peta mereka lokasinya atau lahannya, terus mereka dorong masyarakat nanam kopi di luar nasional daripada di dalam Taman Nasional. Ya, ini misalkan ini kan foto mereka preparation nursery, terus mereka mengajar gimana caranya untuk menanam dan segala macam. Ini kan dari LSM juga. Terus mereka mengajar caranya untuk nanam kopi dan segala macam. Ini kan namanya agroforestry. Kalau agroforestry itu kan ada penanaman dan juga ada pohon di pinggir-pinggir gitu. Jadi agriculture dan forest dijadikan satu kata. Jadi mereka ambil metodenya
agroforestry dengan cinnamon ada, terus ada juga yang lambu toro, avokat, dan juga kopi seperti ini gitu. Tapi ini kan di luar Taman Nasional, programnya dari LSM. Ini kan setelah 8 bulan atau 2 tahun, 3 tahun, pohonnya jadi tinggi, jadi mulai bisa panen kopi di luar Taman Nasional. Ya, jadi sebelum ada proyek dari LSM, mereka income utamanya dari kayu manis atau mungkin robusta. Tapi di dalam Taman Nasional atau mungkin di luar Taman Nasional di hutan produksi. Tapi setelah ada proyek dari LSM, mereka income-nya dari Arabica Coffee dan juga Palawicau di dalam hutan produksi di luar Taman Nasional. Dan juga ada yang tidak join di proyek, itu memang mereka tentu saja income-nya dari kayu manis dan juga dari kopi robusta. Di dalam Taman Nasional masih ada juga. Tapi kalau yang ikut proyek ini kan sudah tidak masuk lagi di dalam Taman Nasional, tapi di luar Taman Nasional mereka nanam kopi Arabica juga gitu. Ya, itu kan income, average household income sebelum proyek pada tahun 2016. Kalau ini sudah ada program dan juga average income setelah ada proyek itu kan yang ikut proyek LSM itu kan lebih banyak daripada yang tidak ikut proyek. Karena mungkin ada juga yang income dari kopi. Ya, jadi itu kan sudah jelas kalau ada proyek dari LSM itu kan income masyarakat itu kan meningkat. Terus mereka tidak masuk ke dalam Taman Nasional lagi, tapi di luar Taman Nasional mereka nanam Arabica dengan kerjasama dengan LSM. Ya, ini sebelum dan setelah ada proyek mereka nanam di dalam Taman Nasional di kayu manis atau tidak gitu, itu yang dibahas. Misalkan kalau sebelum ada proyek banyak orang nanam robusta di dalam Taman Nasional, mereka jawabannya hampir separuh iya tuh. Kalau di luar Taman Nasional iya juga gitu. Kalau kayu manis banyak orang masuk dalam Taman Nasional nanam, yes gitu, hampir semua orang. Tapi setelah ada proyek yang ikut nanam bisa jadi kurang gitu. Dan juga yang ikut nanam itu kan sudah ada lahannya di luar Taman Nasional dengan penanamannya Arabica. Jadi income dari Taman Nasional itu kan dikurangi setelah ada proyek. Ya, terus ini setelah ada proyek, ada yang ikut juga ada yang tidak ikut. Ikut yang masih aktif di dalam Taman Nasional itu 20%. Jadi 80% sudah tidak masuk lagi di Taman Nasional. Tapi yang tidak ikut proyek masih tentu saja mereka masuk di dalam Taman Nasional. Itu yang jelas. Jadi kalau ada ini kan ada persaingan LSM supaya masyarakat tidak masuk dalam, tapi tentu saja mereka dapat income. Ini yang terakhir ya mungkin ya. Jadi yang saya mau sampaikan itu kan non-timber forest product itu kan macam-macam. Saya cuma ambil contohnya matsutake, kais dan juga kumenyang. Tapi kalau saya lihat di Indonesia itu kan sumber daya NTP-nya kan cukup tinggi ya, sangat banyak gitu. Tapi ada juga masalah antara pemerintah itu kan memang kalau di bagian kalau di jurusan kehutanan itu kan
panas gitu. Gimana caranya untuk pikirkan hak untuk masyarakat, baik dari eh, peraturan pemerintah maupun dari tradisi masyarakat. Itu yang jadi panas. Jadi tentu saja kalau ini dari kehutanan itu atau sosek tentu saja pikirkan gimana caranya untuk mengakui hak masyarakat untuk akses ke non-timber forest product atau land tenure dan yang lain-lain gitu. Dan juga ini kan ada link dengan SDGs. SDGs tahu ya? Ya, ini juga ada kaitannya dengan SDGs. Misalkan SDGs satu ada end the poverty in all its form everywhere. Jadi ini kan kalau di nanti forest product itu kan bisa saja gimana caranya supaya masyarakat dapat income secara rutin untuk sehari-hari gitu dari nanti forest product. Itu salah satunya ada kaitannya dengan SDG 1. Misalkan SDG 10 reduce inequality within and among countries. Kalau ini kan ada juga kaitannya dengan akses masyarakat ke non-timber product. Itu yang mungkin SDG 10 yang ada kaitannya dengan non-timber product. Jadi semuanya isu-isu lingkungan atau environment itu kan ada kaitannya, saling ada linknya gitu. Uh-uh. Ya, jadi kalau kita non-tiba forest product itu, kalau saya lihatnya bukan cuma pengambilannya non-tiba forest product saja, tapi tentu saja perlu pikir sustainability conservation forest. Atau mungkin ada juga kaitannya juga climate change, perubahan cuaca, iklim. Itu yang semuanya kan ada link. Jadi saya biasanya lihatnya isu internasional mengenai climate change atau biodiversity conservation dan juga lihatnya dari local level pemerintah misalkan Indonesia peraturannya sampai sejauh mana berdasarkan isu-isu internasional. Terus saya lihatnya di lokal. Kalau masyarakat itu kan kontribusinya bisa nggak atau kalau bisa ya apa yang kontribusinya terhadap kehidupan mereka juga ikut konservasi lingkungan dengan peraturan pemerintah atau mungkin internasional. Jadi selalu saya pikir tiga level gitu, internasional, nasional, dan juga lokal. Terus kalau di lokal itu kan saya suka masuk terus situasinya apakah ini sustainability atau tidak. Terus kehidupan mereka itu gimana? Income-nya dari sumber daya hutan itu gimana? Itu yang saya biasanya suka analisa juga gitu. Ya mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Herade atas penyampaian materi. Bagaimana teman-teman? Sangat menambah wawasan ya. Mungkin ini juga jarang kita dapatkan di mata kuliah di DEB. Jadi mungkin saya yakin ini ya, teman sudah banyak sekali yang mencatat dan curious ya teman-teman ya, penasaran sama beberapa hal yang pengen banget ditanyain ke Profesor Harada, mumpung ada di tengah kita. Oke, baik mungkin kita langsung aja lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan tanya jawab. Nanti juga ada sesuatu yang sudah kami siapkan dari Departemen Ekonomi dan Bisnis. Silakan untuk dari program studi ASP atau mungkin yang secara daring juga boleh menyampaikan pertanyaannya, mungkin bisa raise hand atau di kolom komentar atau langsung menyampaikannya di on mic teman-teman MPP. Baik, bagaimana untuk teman-teman? Adakah yang hadir secara luring ingin bertanya langsung? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong teman-teman buat teman kita yang sudah bertanya ini. Mungkin bisa disebutkan nama dan juga asal prodinya ya Kak? Boleh banget Kak.
えっと、こんにちは、原田先生。あー、すごく緊張しています。あー、saya gugup. あー、この機会、この機会をいただき、ありがとうございます。私はアイスと申します。ガジャマラ大学の地域経済啓発専攻の学生です。原田先生、申し訳ありません。日本語が下手なので、インドネシア語で質問してもよろしいですか？ Yes. No, no, no. Indonesia. Yes, Indonesia. Saya tanya, apakah boleh bahasa Indonesia karena bahasa Jepangnya masih kurang lancar. Saya jawab, jangan Nihongo Japanese, orang bahasa Jepang saja gitu. Tapi emangnya bahasa Indonesia. No, no. Belum lancar bahasa Jepang ya, jadi sedikit-sedikit aja. Jadi uh, langsung aja terima kasih Profesor Harada atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Terkait balancing local NTFPS and forest conservation, saya tadi merhatiin materi dari Profesor. Kemudian saya tertarik mengaitkan penelitian Anda dengan konteks di Indonesia, khususnya ada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di kampung halaman saya. Seperti yang kita ketahui, hutan di Kalimantan Timur bukan hanya memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, tetapi juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui NTFPS-nya seperti rotan, madu hutan, damar, dan berbagai tanaman obat-obatan tradisional lainnya. Namun ada di sisi lain juga, Kalimantan Timur ini juga menghadapi tekanan besar seperti ekspansi industri ekstraktif seperti adanya tambang batu bara, perkebunan, serta pembangunan ibu kota Nusantara pada saat ini. Dalam konteks perubahan iklim globalnya, hutan Kalimantan memiliki peran strategis, baik sebagai penyerap karbon maupun sebagai penyedia NTFPS-nya untuk ekonomi lokal. Jadi pertanyaan saya kepada Profesor Harada dalam konteks perubahan iklim globalnya, bagaimanakah peran hutan Kalimantan Timur yang kaya keanekaragaman hayatinya dan NTFPS-nya dapat diposisikan sebagai aset strategis Indonesia dalam ekonomi hijau, sekaligus tetap melindungi kepentingan masyarakat lokal pedalaman yang kehidupannya itu bergantung pada alam atau hutan. Seperti itu, Profesor. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Siapa ya tadi Kak? Perkenalnya pakai bahasa Jepang, saya juga kurang ngerti nih Kak. Ais, oke terima kasih ya Kak Ais. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi teman. Wow, sudah sangat lancar ya ini ya Profesor ya. Mungkin bisa suatu saat nanti berkesempatan buat datengin Profesor ke Nagoya ya Kak. Amin. Mungkin langsung dijawab. Ya, saya mengerti paham ya pertanyaannya. Jadi kalau di Kalimantan itu kan sekarang ada juga pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Terus setahu saya, sebenarnya saya meneliti mengenai apa dampak positif dan negatif secara ada ibu kota dipindah dari Jakarta ke Kalimantan mulai tahun depan. Jadi saya belum pernah pergi ke sana. Jadi saya nggak tahu situasinya pada saat ini. Tapi mungkin pemerintah pikir apa ya, mungkin yang hijau-hijaunya mungkin masih ditahankan di wilayahnya ibu kota waktu mereka buat semua manajemen plan untuk ibu kota yang baru ya. Mungkin ya, itu yang saya sudah mendengar di konferensi akademik, ada juga beberapa kategori atau mungkin guidance supaya kota bisa masih tahankan
hijau atau konservasi lingkungan. Ya, tapi saya mungkin pikir kalau secara global, secara nasional, mungkin peraturannya atau guidance-nya mungkin cukup bagus. Tapi yang saya mau gali itu kan, misalkan kalau ibu kotanya terbuka, terbuka misalkan hutan atau mungkin dampaknya negatif terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar situ. Ya, kemungkinan besar masih ada ya. Itu yang saya akan coba gali dan coba diskusi sama teman-teman di Universitas Leman supaya situasinya bisa disampaikan ke pemerintah. Ya, tapi ya, ya itu mungkin yang saya setahu saya seperti itu. Ya, gimana? Mungkin Aisan lebih tahu ya situasinya di Kalimantan daripada saya ya karena asalnya dari Kalimantan. Gimana? Mungkin ya sekarang saya nggak tahu sampai sejauh mana ya itu yang sudah dibangunkan di ibu kota Kalimantan. Gimana? Saya mau tanya juga. Kalau saya boleh jujur, Prof, pembangunan di IKN itu um, pas saya kan masih SMA, jadi saya belum ada ke ibu kotanya langsung gitu. Jadi saya hanya mendengar dari kabar-kabar atau isu-isu saya berita yang ada di Kalimantan gitu, Prof. Jadi saya mau menanyakan langsung Oh, gitu sama oke. profesornya. Ya, saya juga seperti saya ceritakan saya mulai masuk ya, mulai tahun depan. Jadi setelah saya tahu ya mungkin bisa sampaikan. Tapi setahu saya itu kan ada semacam balance antara konservasi lingkungan dan juga kehidupan masyarakat. Ya, menurut pemerintah gitu. Tapi saya nggak tahu kenyataannya. Maka mungkin saya coba gali apa yang dampak negatifnya terhadap adanya ibu kota ya ke masyarakat gitu. Itu yang ya perlu digali juga. Itu yang penting sekali, poinnya penting sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih, Profesor. Oke, terima kasih banyak Kak Ais. Apakah sudah menjawab ya? Oke, terima kasih juga Profesor atas jawabannya untuk Kak Ais. Mungkin ada lagi teman yang ingin bertanya? Oke, bisa angkat tangan setinggi-tingginya. Oke, siap kita sudah memiliki satu penanya. Oh, dua penanya. Oke, satu dulu ya Kak. Oke, bisa disebutkan nama dan juga asal prodinya ya Kak? Selamat pagi, Prof. Nama saya Dava dari Prodi Akuntansi Sektor Publik. Aku habis baca-baca nih, Prof, yang dan profesor di Hutan Adat Kerinci yang bareng Lembaga Tumbuh Alami yang tadi dibahas. Nah, itu kan memang masyarakat Kemantan yang di sana selain sebagai sumber penghasilan itu juga conservation ya, maksudnya conservation keanekaragaman hutan adatnya itu sendiri sudah berlaku sebagai conservation yang istilahnya buat mencegah banjir gitu-gitu ya Prof ya. Nah, Maksudnya hutan adat. hutan adat Iya, Kerinci di ya, Kerinci. Iya, iya betul ya betul. maksudnya bukan sebagai ekonomi aja. Nah, tapi kan LSM ini nih Prof, itu kan jalan keluarnya itu sebagai non pemerintah ya. Mereka kan take out dari tamannya ini buat robustanya ini ya Prof ya. Nah, sebenarnya dari regulatory perspektif itu intervensi yang idealnya tuh gimana sih Prof? Maksudnya jalan tengah yang paling enak tuh gimana? Apakah dia dibuat regulasinya harus kayak bagaimana gitu, regulasi yang kira-kira bisa diterapkan. Soalnya di Jepang bagus kan tadi yang maksud Take eh, bisa apa ya? Di Jepang sendiri itu kan boleh buat diambil. Tapi di Indonesia ini entitasnya beda-beda yang hutan adat yang hutan adat, yang hutan taman nasional gitu ya.
Jadi kira-kira jalan tengahnya gimana Prof? Kalau dari perspektif Rada sendiri. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dava. Mungkin sama Prof langsung dijawab ya. Mungkin sedikit jelas lagi ya situasinya di Kerinci ya. Seperti disampaikan tadi, sebenarnya masyarakat punya hutan adat di sekitar Taman Nasional. Itu sudah tahu ya. Asalnya dari situ. Enggak, tapi tahu ya. Ya, saya nggak jelaskan secara detail, tapi masing-masing punya hutan adat di sekitar Taman Nasional. Terus kalau itu kan mereka itu kan eh, mungkin dianggap orang Toraja lah. Jadi memang dulu mereka tinggal di situ, terus mereka pegang hutan adat seperti disampaikan supaya airnya bisa ditahankan, tidak ada banjir. Terus sebagian ada juga tempat untuk penanaman penanaman parabijo ada juga. Itu kan tergantung hutan adatnya. Di sekitar Taman Nasional ada beberapa hutan adat. Tapi masalahnya salah satunya karena lah yang mereka punya itu kan terbatas. Jadi walaupun hutan adat mereka konservasi, lindungi, tapi mereka masuk Taman Nasional. Jadi untuk hutan adat mereka sendiri kan mereka ditahankan, tapi mereka masuk Taman Nasional untuk pengambilan segala macam itu. Itu jadi tidak konsisten gitu. Kalau hutan adat dilindungi, tapi taman nasional tidak dilindungi gitu. Itu yang jadi masalah. Dan yang kedua itu kan ada juga yang seperti saya bilang ada yang imigrasi gitu dari luar untuk di sumber daya di dalam taman nasional. Jadi kita harus jangan disamakan dengan hutan orang lokal dan juga yang datang dari luar. Kalau orang datang dari luar itu kan memang mereka tidak terkait dengan desa atau hutan adat, tapi langsung masuk terus menanam kopi dan segala macam. Jadi ada beberapa orang yang masuk ke dalam. Itu yang sebenarnya saya nggak jelaskan, tapi ada pak kategori masyarakat atau orang yang tinggal masuk di dalam Taman Nasional juga gitu. Jadi tapi jadi kalau yang pemerintah itu kan sebenarnya harus dikategorikan dan juga harus ada peraturan atau guidance untuk masing ya masyarakat gitu. Jangan disamakan semua gitu. Ya, dan juga ya mungkin populasinya meningkat terus. Jadi dan juga lahannya terbatas. Itu yang jadi masalah juga. Pemerintah itu kan yang lakukan program itu kan bukan LSM, bukan pemerintah tapi LSM yang bantu supaya cari lokasi dan juga ada juga income yang insentif yang cukup tinggi gitu. Kalau kopi itu kan internasional tinggi gitu. Sekarang kopi di pasar dunia itu kan makin tinggi gitu. Jadi kalau menurut saya sulit ya kalau minum kopi di dalam kafe di Jepang itu kan satu apa satu cakir itu kan bisa mencapai 500 yen. Yang ya 500-nya itu kan 50.000 yen satu cangkir. Kalau di kafe-kafe yang lumayan mahal ya, ya seperti Starbucks, tapi harganya seperti Starbucks. Tapi kalau untuk masyarakat yang tinggal di situ itu kan kalau yang makin besar itu bisa jadi alternatif income juga supaya mereka bisa hidup tanpa masukan ke taman nasional. Jadi mungkin ya ya mungkin ya sekarang LSM masih apa ya kerjasama dengan masyarakat supaya mereka tambah income dan segala macam itu. Ya, jadi mungkin yang kekurangannya mungkin diskusi antara masyarakat dan juga antara LSM dan juga mungkin pemerintah. Kalau pemerintah pikirannya sendiri, LSM pikirannya sendiri kadang-kadang. Itu yang mungkin harus ada kerjasama yang lebih dekat menurut saya. Ya, ya seperti itu mungkin. Ya, terima kasih.
Terima kasih Profesor Harada. Untuk Kak Dava, apakah sudah menjawab? Oke, untuk penanya yang di belakang tadi ya sudah angkat tangan ya? Oke, mungkin jadi penanya terakhir untuk sesi luring ini. Boleh diperkenalkan Kak namanya dan dari prodi mana? Baik, terima kasih Prof. atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Aditya Kukuh Pradana, biasa dipanggil Adit. Saya berasal dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan kelas 31. Baik Prof, saya izin bertanya, Indonesia ini memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini memiliki hutan yang jumlahnya lebih dari 100 juta hektar, di mana 55 dari sebaran tersebut adalah berhutan nasional. Lalu juga dari itu kita memiliki potensi lebih dari 6.000 jenis tumbuhan yang dan 900 diantaranya adalah NTFP. Nah, jika kita melihat di kasusnya Butan tadi, bahwasanya Matsutake tadi ya, Prof. Itu halnya adalah tumbuhan yang tidak memiliki perhatian, tidak memiliki jual yang tinggi. Tetapi dirinya melihat potensi dari jamur tersebut yang akhirnya bisa menjadi komoditas utama dari Butan. Nah, pertanyaan saya, jika Prof, apakah kita bisa melakukan cara seperti Butan tadi, di mana kita bisa dari banyaknya spesies tumbuhan yang tumbuh di Indonesia, lebih dari 900-nya adalah tumbuhan NTFP itu, apakah kita bisa mencari tumbuhan yang bisa memiliki nilai ekspor yang tinggi yang pada akhirnya bisa memberdayakan masyarakat. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit atas pertanyaan. Mungkin seperti itu, mungkin lebih ekonomi ya daripada saya ya. Ya, mungkin ada ya bisa bayangkan ya. Tapi misalnya seperti hutan, tapi apa namanya? Kita apa ya? Tahu? Belut, belut. Ya, 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 yang ada di itu. Terus bagian ekspor kejualannya mirip daripada dari Cina gitu, dan harganya bisa jadi rendah daripada yang dijual di Jepang itu. Itu bisa jadi salah satu produk, nggak tahu, non timber force produk atau apa gitu. Tapi sepertinya itu cuman kalau dari hutan itu mungkin ada ya, mungkin harus digali dulu ya. Mungkin kalau kerja seperti itu kan orang bisnisman ya, yang mungkin sedang dicari di Indonesia atau di luar negeri juga gitu, kadang itu kan. Tapi mungkinnya kita yang harus perhatikan itu, kalau kita tahu sumbernya cukup ada nilai penting seperti yang unagi itu, banyak orang ambil tanpa ada peraturan sama saja gitu dari pemerintah itu, sehingga pastinya yang tidak bisa dilakukan gitu, maksudnya lingkungannya bisa jadi kacau gitu ya. Itu bisa jadi kalau saya lihatnya seperti unagi. Jadi seperti di Butan, bagusnya karena mereka itu ada macam peraturan, ada semacam regulasi dengan pemerintah supaya mereka bisa melindungi Matsutake dengan sustainable gitu ya. Jadi yang kita harus perhatikan itu kan, kalau saya lihat di Indonesia itu kan, kalau ada yang sumber-sumber nilai penting ya, banyak orang yang ambil terus habis gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita harus terhati-hati. Tapi seperti tanyakan itu, mungkin kalau ada yang sesuatu yang cukup penting nilainya dari non-timber forest product itu kan bisa jadi yang cukup penting buat masyarakat.
untuk meningkatkan ekonomi. Saya pikir ya mungkin juga kalau ada, tapi saya pikir kalau yang penelitian Research Institute di Jepang itu kan saya sudah pernah lihat mereka cari-cari sumber daya hutan non-timber forest product baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, terus mereka kumpulin informasinya mengenai non-timber product supaya ini kan bisa dikirimkan ke Jepang. Itu saya sudah pernah lihat data-datanya seperti itu. Jadi mungkin ada juga institusi yang melakukan seperti itu. Jadi mudah-mudahan masa depannya ada sesuatu yang cukup penting untuk menambah income masyarakat juga gitu. Terima kasih. Terima kasih Profesor Haranda atas jawabannya. Untuk Kak Adit menjawab ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir dari si daring dari program studi MPP, mungkin ada yang ingin bertanya atau panitia mungkin bisa minta tolong untuk diperlihatkan, mungkin ada yang raise hand atau di kolom komentar. Oh ada ini Ibu. Oke, dari Kak Meira Imada. Selamat siang, izin bertanya sedikit di luar konteks. Tadi Bapak menyebutkan ada kerjasama dengan pihak luar nih Pak. Nah untuk itu bagaimana Bapak menjalankan atau melakukan komunikasi agar efektif mengingat adanya perbedaan budaya dan bahasa yang mungkin cukup kontras terutama tadi ada di Butan. Dia mungkin mau dia bisa dikomunikasikan dengan calon pemberi di luar negeri. Jadi bagaimana cara mengkomunikasikan? Ya, karena kan misalnya ada yang sesuatu yang tadi jamur tadi. Nah, mungkin kan komunikasi kan hanya orang Butan saja yang tahu. Nah, tapi bagaimana kemudian mengetahui bahwa ini jamur ini ternyata memiliki nilai jual cukup tinggi di pasar global, terutama di farmhouse, yaitu ilmu pemasaran memang. How to promote ya ini jadinya pemasaran digital. Itu sebenarnya bukan cuma masalah Indonesia juga, tapi di Jepang juga ada yang sesuatu yang cukup bagus secara tradisi. Tapi karena makin modern itu kan tidak tidak ketahuan gitu di Indonesia, Jepang misalkan seperti kain yang tenun ada juga di Jepang di selatan. Itu dulu mereka pakai tenun kainnya untuk buat baju. Tapi sekarang kan kami kan tidak pakai baju tradisi kan, yang kimono namanya. Ya, jadi makin kurang ininya income-nya atau ininya. Tapi saya bilang sama beliau itu orang pemerintah juga. Misalkan kalau ini kan dibawa ke misalkan di Eropa atau di mana gitu. Kalau ada pameran internasional gitu. Kalau cari-cari pameran internasional terus kalau ini dibawa ke sana terus buat bus dan juga mungkin promosi ke Amerika atau di mana itu kan mungkin ada yang tertarik. Karena kalau saya lihatnya misalkan turis dari luar negeri ke Jepang itu kan walaupun saya atau orang Jepang biasa kan tidak tahu lokasinya cantik, landscape-nya bagus, tapi orang asing kan tahu gitu daripada Jepang gitu. Karena itu kan pakai SNS dan segala macam itu informasinya dari situ. Jadi mungkin sebenarnya langsung ke pameran internasional atau mungkin keluarkan informasinya lewat SNS. Itu yang mungkin trennya pada saat ini mungkin seperti itu. Mungkin efektif tanpa pembayaran apapun, mungkin dengan bahasa Jepang atau mungkin bahasa Inggris, itu mungkin lebih efisien ya. Ya, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Profesor Handa atas jawabannya. Juga terima kasih kepada penanya di Zoom meeting. Kepada 4 penanya, terima kasih kami ucapkan. Harap nanti menghubungi panitia dan harap untuk panitia juga membantu ya untuk pemberian hadiah. Karena ada sedikit hadiah untuk penanya pada kuliah umum pagi menjelang siang hari. Berakhirnya
sesi tanya jawab berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, akan ada sesi penyahan kenang-kenangan dari Departemen Ekonomika dan Bisnis kepada Profesor Harada dari Nagoya University Jepang. Kepada panitia, mohon untuk bantu mempersiapkan departemen, berikan kenang-kenangan di departemen Profesor. Ya, ini dari kami, Pak. Ya, di sini. Nanti ada Ibu Anggi untuk menyerahkan. Untuk panitia yang mendokumentasikan juga harap dibantu ya. Ini Merapi. Ini coba kami coba daripada pakat nanti kalau bapaknya berat. Saya serahkan ini dulu. Oh, agak ke tengah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berikut pemberian kenang-kenangan dari Departemen Ekonomika dan Bisnis. Sebuah merchandise Pak Gedung Suhardi Sigit ya teman-teman. Dan ini ada teh dan mudah-mudahan enjoy. Terima kasih banyak. Saya buka ya? Saya tahu Prof suka batik yang tradisional. Dan juga ada pemberian kenang-kenangan berupa batik. Semoga Profesor Harada menyukainya dan bisa teringat dengan DEB dan dengan mahasiswa DEB tentu saja saat menyampaikan kuliah umum di sini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Anggi telah memberikan kenang-kenangan dari DEB dan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Oke, sebelum saya menutup untuk kenangan kita bersama-sama, mungkin boleh teman-teman mahasiswa juga baiknya berdiri atau duduk ya kakak panitia? Duduk aja, oke duduk aja di tempat. Oke, kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Tenang aja, tidak hanya Ibu Anggi yang foto kok sama Pak Harada, kita juga. Mungkin boleh dipasang senyum terlebarnya, termanisnya, tercantiknya, tergantengnya, dan untuk kakak panitia boleh dibantu mendokumentasikan dari depan. Bapak Profesor, Ibu dosen mungkin bisa berdiri di tengah. Kalau yang di bagian belakang pengen kelihatan, tak ketutupan, boleh sambil berdiri. Asal nggak nutupin yang lainnya boleh kok sambil berdiri. Yuk, biar kelihatan. Nah, kapan lagi ya mukanya nongol di Instagram DEB dan mungkin Instagram Nagoya ya. Who knows? Oke, boleh. Silakan teman-teman yang ada di belakang kalau misalnya mau berdiri, silakan menghadap ke kamera semuanya. Kita lakukan sesi dokumentasi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi dengan gaya UGM, teman-teman mahasiswa. Ibu dosen ya, Pak Harada biar tahu nih Pak, ini gaya kami. Nah, oke. Seperti ini ya kawan-kawan ya, dilakukan di dada sebelah kiri. Oke, semuanya boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih tepuk tangan sekali teman-teman untuk Profesor ya.
Dreams start small. At GoDaddy, Teman-teman mahasiswa yang tadi kami ada sedikit domain. souvenir merchandise ya, ini dimohon untuk diterima. Oke, terima kasih Kak Adit, Kak Dava, dan juga Kak Ais atas pertanyaannya. Dan memasuki agenda yang terakhir, teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak atas antusiasmenya telah berpartisipasi, bertanya, dan aktif mendengarkan dan juga menyimak rangkaian materi yang disampaikan oleh Profesor Harada. Jangan lupa untuk terus mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis. Siapa tahu untuk kedepannya mungkin teman akan menerima merchandise spesial dari DEB. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili panitia. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Baik luring maupun daring. Sampai jumpa di kuliah umum selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Semangat kelas. Ya masih ada kelas.